Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini ada beberapa info terbaru berkaitan dengan guru non-serdik, ya, guru ASN non-serdik. Ini dapat kabar menggembirakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan perubahan nomenklatur jabatan fungsional guru. Untuk itu, Bapak dan Ibu, mohon disimak video ini baik-baik dan mohon juga sampaikan kepada teman-teman yang masih memiliki nomenklatur jabatan lama atau belum memiliki sertifikat pendidik. Baik, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah memberikan persetujuan berkaitan dengan penyesuaian nomenklatur jenjang dan pengangkatan guru ke dalam jabatan fungsional guru. Nah, ini kabar baik bagi Bapak dan Ibu guru yang non-serdik yang awalnya belum bisa dialihfungsikan dari jabatan fungsional umum ke jabatan fungsional tertentu. Artinya guru yang belum memiliki jabatan fungsional. Untuk itu, surat ini memberikan kabar gembira bagi Bapak dan Ibu guru yang belum beralih fungsi dari jabatan fungsional umum ke fungsional guru atau jabatan fungsional tertentu. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan membacakan beberapa poin penting yang suratnya itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pertama, di poin A itu, terhadap jabatan fungsional guru yang masih menggunakan nomenklatur jenjang jabatan fungsional sebelum Peraturan Menteri Pan-RB nomor 16 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023. Nah, ini dulu menggunakan Permendikres nomor 38 tahun 2010. Nah, Bapak dan Ibu, di poin yang pertama, pejabat fungsional guru pratama. Nah, ini ada kalimatnya pratama, ya. Dulu bagi yang angkatan sekitar tahun 2002 ke bawah itu diangkat dari golongan 2A, ya. Pejabat fungsional guru pratama dengan pangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan guru muda tingkat 1 dengan pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D. Pejabat fungsional guru madya dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pejabat fungsional guru madya tingkat 1 dengan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli pertama dengan pangkat sesuai pangkatnya. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat tabel ini. Di Permendikres nomor 38 dulu pengangkatan guru itu jabatannya itu guru pratama, golongan pengatur pangkatnya, pangkat dan golongannya pengatur muda 2A. Kemudian guru pratama tingkat 1 pengatur muda tingkat 1 2B, guru muda C 1 pengatur tingkat 1 2D. Nah, kalau kita lihat dari poin pertama, apabila guru tersebut masih menggunakan nomenklatur jabatan lama, maka yang bersangkutan dialihfungsikan jabatannya menjadi guru ahli pertama, ya. Nah, di sini di tabel ini, kalau kita lihat di tabel guru pratama, pengatur muda 2A, kemudian guru pertama tingkat 1, pengatur muda 2B, kemudian guru muda pengatur 2C dan guru muda tingkat 1 pengatur 2D. Ini nanti akan dialihfungsikan menjadi guru ahli pertama. Tapi pangkatnya tetap sesuai dengan pangkat yang dimiliki saat ini. Jadi ada pengalihan dari nomenklatur jabatan lama ke nomenklatur jabatan baru dengan nama guru ahli pertama golongan ruang sesuai dengan pangkat dan golongannya.
Lalu kemudian Bapak dan Ibu di poin 2, pejabat fungsional guru dewasa. Nah, dengan pangkat penata golongan ruang 2C, 3C, dulu namanya kan guru dewasa gitu ya, yang 3C sekarang namanya guru muda. Dan pejabat fungsional guru dewasa tingkat 1 dengan pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli muda dengan pangkat sesuai pangkatnya. Kita lihat di sini di tabelnya yang guru guru dewasa ini ya. Guru dewasa penata 3C, guru dewasa tingkat 1 3D ini nanti akan dialihfungsikan jabatannya menjadi guru ahli muda. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pejabat fungsional guru pembina dengan pangkat pembina golongan ruang 4A, pejabat fungsional guru pembina tingkat 1 dengan pangkat pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan pejabat fungsional guru utama muda dengan pangkat pembina utama muda golongan 4C diangkat dalam jabatan fungsional guru ahli madya dengan pangkat sesuai pangkatnya. Nah, kalau dilihat dari tabel ini Bapak dan Ibu, yang 4A sampai dengan 4C itu nanti akan dialihfungsikan menjadi jabatan fungsionalnya namanya guru ahli madya. Sementara untuk yang madya, guru utama madya dan guru utama 4D dan 4E akan dialihfungsikan menjadi guru ahli utama. Nah, Bapak dan Ibu, menyikapi poin A ini, nanti pemerintah daerah akan melakukan peremajaan data. Sebab apa Bapak dan Ibu? Kalau seandainya nomenklatur jabatan Bapak dan Ibu masih menggunakan jabatan lama, itu pada SIASN-nya atau misalkan Bapak dan Ibu akan membuat pak integrasi bagi yang golongan 4A ke bawah, kemudian vaksin pakinnya, apabila nomenklatur jabatan Bapak dan Ibu masih menggunakan jabatan lama, itu tidak akan bisa terbaca atau tidak akan sinkron dengan posisi jabatan Bapak Ibu pada SIASN. Jadi ini kewajiban pemerintah daerah untuk mengalihkan nomenklatur jabatan lama Bapak dan Ibu menjadi nomenklatur jabatan baru sesuai dengan peraturan Pan-RB nomor 1 tahun 2023. Jadi nanti Bapak dan Ibu, apabila Bapak Ibu di SK-nya masih menggunakan nomenklatur jabatan lama, daerah nanti dalam hal ini Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKPSDM atau BKD akan melakukan peremajaan data untuk menyesuaikan nomenklatur jabatan Bapak dan Ibu menjadi nomenklatur sesuai dengan Pan-RB nomor 1 tahun 2023. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, di poin berikutnya, poin B, bagi pejabat fungsional guru yang disesuaikan jenjang sebagaimana ketentuan pada huruf A, namun belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana S1 atau diploma 4 dan belum memiliki sertifikat pendidik, tidak diberikan kenaikan pangkat dan jenjang jabatannya. Nah, di poin B ini memberikan penjelasan bahwa pejabat fungsional guru yang tadi sudah disesuaikan nomenklatur jabatannya, namun belum memiliki kualifikasi pendidikan S1 atau diploma 4, itu tidak diberikan kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena syarat untuk menjadi guru itu minimal pendidikannya sarjana S1 atau diploma 4. Di poin C memberikan penjelasan untuk yang poin B, pejabat fungsional guru sebagaimana dimaksud pada huruf B wajib memiliki ijazah sarjana S1 atau diploma 4 sesuai persyaratan jabatan paling lambat 4 tahun sejak disesuaikan jenjang jabatannya. Jadi Bapak dan Ibu, apabila nanti Bapak dan Ibu sudah disesuaikan nomenklatur jabatannya dari nomenklatur jabatan lama menjadi nomenklatur jabatan baru, tetapi belum memiliki belum memiliki sarjana S1 atau diploma 4, diberikan waktu untuk memperoleh sarjana S1 selama 4 tahun ya. Jadi ada kesempatan 4 tahun ke depan bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki ijazah sarjana S1, itu nanti akan diberikan kesempatan selama 4 tahun untuk memenuhi dan mendapatkan ijazah S1.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 41 ayat 1 huruf F, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional berbunyi pejabat fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila tidak memenuhi persyaratan JF. Nah, di poin D, ini maksudnya bukan diberhentikan sebagai PNS-nya, tetapi diberhentikan dari pejabat fungsionalnya. Nah, kalau misalkan sudah disesuaikan, tetapi pada 4 tahun ke depan Bapak dan Ibu belum memenuhi S1, maka jabatan fungsionalnya itu akan diberhentikan. Mungkin nanti nomenklatur jabatannya apakah ke jabatan fungsional umum atau apa namanya gitu ya. Untuk itu dalam hal tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu sebagaimana ketentuan pada huruf C, pejabat fungsional guru diberhentikan dari jabatan fungsionalnya, bukan diberhentikan sebagai gurunya atau sebagai ASN-nya, tapi diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Lalu Bapak dan Ibu, terhadap PNS dengan formasi jabatan fungsional guru dengan kualifikasi pendidikan sarjana S1 atau diploma 4, namun belum diangkat dalam JF guru, agar segera diangkat dalam JF guru. Ini berita gembiranya Bapak Ibu ya, bahwa PNS dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Yang saat ini Bapak dan Ibu belum beralih fungsi, masih golongan 3A, 3B dan statusnya belum memiliki jabatan fungsional, ya, untuk yang golongan ruang 3A dan 3B itu pemerintah daerah akan mengusulkan alih fungsi dari JFU atau istilahnya namanya apa? Calon guru lah begitu ya. Banyak yang menyebutkan seperti itu, akan dialih fungsikan menjadi jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa uji kompetensi. Ini berarti secara otomatis yang golongan ruang 3A dan 3B belum memiliki jabatan fungsional akan dialihkan jabatan fungsionalnya menjadi jabatan fungsional guru ahli pertama tanpa ikut uji kompetensi. Kan seharusnya itu ikut uji kom. Karena Bapak Ibu diangkat dalam formasi guru tetapi belum memiliki jabatan fungsional karena dulu alasannya belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, ini memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dialih fungsikan tanpa melalui uji kompetensi dengan jabatan fungsional guru ahli pertama. Lalu di poin 2, PNS dengan pangkat paling kurang penata golongan ruang 3C dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli muda setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Nah, Bapak dan Ibu yang golongan ruangnya 3C, Bapak dan Ibu belum memiliki jabatan fungsional. Nah, 3C ini Bapak Ibu mungkin ditempuhnya dengan kenaikan pangkat reguler, ya. Itu akan dialih fungsikan ke jabatan fungsional guru ahli muda. Nah, berarti Bapak dan Ibu akan melewati satu jabatan fungsional yang golongan ruang 3C, tapi sekarang belum memiliki jabatan fungsional, itu nanti akan tidak memiliki jabatan fungsional guru ahli pertama. Karena syarat di sini disebutkan bahwa setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi, ditetapkan jabatan fungsionalnya guru ahli muda. Dalam hal tidak mengikuti dan atau tidak lulus uji kompetensi, PNS sebagaimana dimaksud diangkat ke dalam jabatan fungsional guru ahli pertama. Pembedanya Bapak dan Ibu, kalau yang penata golongan ruang 3C lulus uji kompetensi, kemudian ditetapkan menjadi jabatan fungsional guru ahli muda, tetapi jika tidak lulus dan tidak ikut, tetap akan dialihfungsikan dan memiliki jabatan fungsional, tetapi menggunakan nomenklatur jabatan fungsional guru ahli pertama. Jadi kalau seandainya nggak lulus dan tidak ikut, tetap akan dialihfungsikan, tetapi nama jabatannya bukan ahli muda, walaupun golongan ruangannya 3C. Dia yang bersangkutan akan mendapatkan jabatan fungsionalnya guru ahli pertama. Jadi setara dengan golongan ruang 3 dan 3B.
Nah, pengangkatan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf F dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini memberikan kesempatan, ini memang tugasnya daerah untuk segera mengalihfungsikan nomenklatur jabatannya bagi formasi guru yang belum memiliki jabatan fungsional. Daerah nanti akan melakukan peremajaan data, mengalihkan nomenklatur jabatan lama ke nomenklatur jabatan baru. Nah, sekali lagi, ini berita gembira bagi Bapak dan Ibu yang dulu ketika mau alih fungsi itu harus memiliki sertifikat pendidik. Nah, jika Bapak dan Ibu tidak memiliki sertifikat pendidik, pemerintah telah memberikan ruang kepada Bapak dan Ibu untuk dialih fungsikan ke jabatan fungsional guru. Nah, perbedaannya nanti mungkin hanya belum memiliki tunjangan profesi atau belum memiliki sertifikat pendidik. Nah, pemerintah pun akan terus mendorong penyelesaian dan mendorong pemenuhan sertifikat pendidik bagi guru sebagai pelaksanaan pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Apalagi sekarang nanti akan difokuskan pembentukan konsorsium pendidikan daerah yang salah satu poin yang menjadi garapan konsorsium pendidikan daerah itu adalah penuntasan pendidikan profesi guru, baik dalam jabatan maupun prajabatan. Tapi fokusnya lebih kepada namanya PPG dalam jabatan. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru yang belum dialihfungsikan berita gembira ini agar segera menghubungi bagian kepegawaian Dinas Pendidikan daerah masing-masing untuk dapat diusulkan pengalihfungsian nomenklatur jabatan lama dan nomenklatur jabatan baru, juga yang belum memiliki jabatan fungsional untuk golongan ruang 3A, 3B akan secara otomatis tanpa ikut uji kompetensi, sementara yang golongan ruang 3C wajib mengikuti uji kompetensi. Kalau lulus mendapatkan jabatan fungsional guru ahli muda, kalau tidak lulus dan tidak ikut akan mendapatkan jabatan fungsional guru ahli pertama. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.